Dan kebetulan saya juga ketua blok 23 ya, jadi sebelum memulai blok ini saya akan sedikit memberikan pengantar tentang apa isi dari blok 23 ini. Kemarin saya sempat ngobrol dengan beberapa mahasiswa sudah punya asumsi bahwa blok 23 itu sulit. Kenapa punya asumsi seperti itu? Karena informasi yang menyesatkan. Biasanya di kedokteran itu kan ada semacam IR, istilahnya IR itu Indonesia Raya. Indonesia Raya itu kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di situ. Termasuk besok di koas, oh dosen itu killer, dosen itu kalau nggak memutuskan kan gitu ada. Ya Anda tidak usah terbawa IR itu, cukup tahu tetapi diikuti saja karena pas dengan kita belum tentu seperti yang dijalani oleh senior kita dan sebagainya. Termasuk blok 23 ini saya berikan pengantar nanti bahwa blok 23 ini blok yang menyenangkan. Memang materinya agak banyak, tetapi ikuti saja, enjoy, ikuti, insya Allah menyenangkan. Ya, ini bloknya adalah blok neuroendokrin dan indera khusus, neuroendokrin dan special sense. Jadi nanti kita akan belajar secara anatomi, histologi, fisiologi, dan biokimia, semua ilmu dasar terkait dengan sistem saraf, endokrin atau hormonal, dan indera khusus. Indera khusus khususnya adalah mata dan telinga. Ya. Nanti Anda akan pelajari semua secara anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, dan bagaimana mengintegrasikan bagian-bagian dari sistem saraf, ya, kemudian endokrin dan indera dalam mengatur aktivitas kehidupan kita, baik secara cepat, ya, aktivitas kita sehari-hari maupun secara lambat endokrin, ya. Dan mengatur aktivitas kita dari bangun tidur, tidur lagi, bahkan saat tidur pun sistem saraf kita bekerja. Karena saraf kita nggak bekerja. Ini anatomi, fisiologi, semuanya ini nanti kita bahas. Dan ada kuliahnya nanti, jadi kalau usah khawatir Anda belajar mandiri banyak enggak, tapi ada kuliahnya dari dosen bidangnya masing-masing, ya, akan berikan arahan baik secara anatominya, histologinya, fisiologinya, baik secara endokrin dan indera khusus. Ini yang akan dicapai untuk Anda bagaimana bisa memahami, menjelaskan secara anatomi, histologi, fisiologi, dan mengintegrasikan, dan juga nanti menggunakan untuk aplikasi klinisnya. Aplikasi klinis besok kalau Anda menemukan kasus, melakukan pemeriksaan, diagnosis, bahkan tata laksana. Jadi walaupun ini sebatas 1 dan 2, tapi jangan dilupakan karena akan dasari untuk ilmu-ilmu selanjutnya. Kegiatannya seperti biasa, ada perkuliahan, nanti ada 17 kali perkuliahan, nanti dengan saya, dengan teman-teman anatomi, histologi, fisiologi, dan sebagainya. Ada praktikum anatomi, histologi, fisio, biokimia ada juga. Minggu depan sudah kita mulai praktikum anatomi. Tapi sudah kajian ya? Sudah? Sudah belum? Sudah. Oke. Dan nanti ada CD dikasih nanti. Tapi kayaknya bukan lab, kayak cuma PPT kayak dokter Jarod biasa. Dan nanti sudah akan berinteraksi dengan clinical skill. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan neurologi dasar, pemeriksaan misalnya refleks dan sebagainya, indera, mata, telinga, ini pengetahuan anatomi, fisiologi Anda gunakan ketika Anda belajar skill set ini. Kemudian nanti untuk evaluasi ada responsi dan ujian blok seperti biasa. Ini referensi yang digunakan, silakan nanti dipilih yang sesuai. Ya, anatomi saya rekomendasikan pakai SNET, clinical neuroanatomy. Saat ini apa buku referensi yang Anda gunakan, Mbak? Data juga boleh ya. Tahu juga boleh. Oke, silakan nanti menyesuaikan bidangnya masing-masing. Untuk materi PowerPoint sudah saya berikan semua. Sudah di-share, Mbak? Sudah dibaca semua? Karena mungkin ada diskusi dulu. Menyesal nggak beli tahu. Oke, kalau nggak ada, sekarang kita mulai saja. Kita belajar tentang pendahuluan neuroanatomi. Nggak deng? Emang? Kin.
Kin, emang kepake? Enggak. PPT kan? Sebelum Anda lebih lanjut belajar tentang anatomi, sistem saraf, fisiologi, dan sebagainya, tolong dipahami nanti dasar-dasar neuroanatomi, istilah-istilah, dan sebagainya, agar Anda nanti mudah dan tidak bingung dengan penggunaan dalam sehari-harinya. Ya. Jadi sistem saraf ini adalah bagian dari sistem di tubuh kita. Ya, Anda kan sudah belajar ya, level pada manusia itu mulai dari unsur, ion, molekul, sel, jaringan sampai dengan organisme, sudah belajar itu ya. Nah itu nanti salah satu nanti adalah sistemnya, ada sistem organ pada sistem saraf, dan kita belajar organisme sebagai manusia ini. Sistem saraf ini nanti berfungsi untuk mendeteksi perubahan baik lingkungan internal maupun eksternal, ya, lingkungan eksternal maupun eksternal, dan memberikan respon yang sesuai. Lingkungan internal apa? Misalnya kita mulai kekurangan cairan sehingga kita merasa haus. Mungkin mulai kekurangan kadar gula darahnya menurun, kita merasa lapar, ngantuk, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang dari luar, apa misalnya? Dari luar nanti misalnya Anda mendengar sesuatu, suara tertentu, melihat sesuatu, atau merasakan sesuatu, ini dari lingkungan eksternal, ya, lingkungan eksternal, dan memberikan respon yang sesuai, melalui efektor, bisa otot, bisa kelenjar, organ yang lainnya. Dan kalau secara medis biologis, ya, kalau kita belajar ilmu sains modern itu biasanya Western Science, segala aktivitas kita dari kita tadi tidur, bangun tidur, semua aktivitas bahkan kita itu diatur oleh sistem saraf, terutama pada otak kita. Tetapi nanti kalau kita mungkin secara manusia holistik ya, terutama bagi kita yang orang Indonesia, berketuhanan yang Maha Esa, ya, sila dari pertama Pancasila dan ketuhanan yang Maha Esa, itu kita mengaku bahwa kita juga ada unsur rohaninya. Kalau orang medis biologis, rohaninya itu spiritualnya ya dari otak itu. Tetapi kita sebagai orang Indonesia ya kita, kalau saya pribadi ada unsur roh yang nanti berintegrasi dengan semuanya. Pada spesies yang relatif primitif biasanya fungsi-fungsi itu untuk homeostasis, ya, menjaga hidupnya, termasuk fungsi reproduksi. Makanya pada penelitian-penelitian neuroscience termasuk mempelajari sistem saraf itu biasanya penelitian itu menggunakan makhluk yang binatang yang benar dari manusia. Menggunakan apa? Siput, cumi, cacing. Yang mungkin lebih tinggi lagi ada encit, tikus, mungkin ada kera, ya, kucing dan sebagainya. Tapi paling banyak adalah pada tikus. Ini biasanya untuk fungsi-fungsi yang homeostasis, persepsi respon, dan fungsi bertahan hidup. Jangan secara evolusinya ini bukan evolusinya Darwin gitu ya, tapi evolusi perkembangan. Punya siapa? Tahapan perkembangan makhluk hidup siapa? itu Bahwa manusia ini mempunyai tahapan evolusi yang paling tinggi. Maka disebut manusia punya akal dan budi. Nah, salah satunya pada sistem saraf ini, mana pada sistem saraf mempunyai fungsi luhur. Kalau nanti ada di neurologi ada istilah higher function, ya, fungsi luhur berkaitan dengan bahasa, berpikir, belajar, memori, kognisi, termasuk untuk inovasi, kreativitas, kesadaran diri, dan kepribadian. Jadi yang menentukan kepribadian kita itu sebagai individu adalah otak kita ini. Apa kita menjadi orang yang introvert, extrovert, atau kebalik, atau mungkin tanda-tanda kepribadian tertentu dan sebagainya adalah dari otak kita. Maka kalau ada gangguan pada sistem saraf, baik gangguan pada perkembangan kognitif, trauma, infeksi, degeneratif yang lain, bisa menimbulkan penyakit atau disorder ya pada manusia. Dan biasanya gangguan ini bersifat dramatis ya, pada sistem saraf itu dramatis. Kalau kita luka di kulit atau mungkin infeksi kan misalnya abses, bisul dan sebagainya ya. Kalau di otak gangguannya bisa dramatis, lumpuh, tidak bisa bicara, atau mungkin gangguan yang lain. Ini bisa berpengaruh pada
waspada. Maka sebagai seorang calon dokter dan sebagai dokter besok Anda harus mengetahui tentang anatomi sistem saraf, korelasi dan apa fungsinya serta apa yang terjadi kalau terkena infeksi, trauma dan sebagainya. Penting untuk melakukan diagnosis, pemeriksaan, tata laksana dan sebagainya. Karena besok pasien Anda datang itu kan pasien Anda di rumah sakit gitu ya. Kabelnya bisa panjang. Datang, keluar misalnya kelemahan tangan kanan, kaki kanan, kemudian Anda melakukan analisis mulai kapan, kemudian apa yang dirasakan lainnya, kemudian misalnya bisa menggerakkan seperti apa, melakukan pemeriksaan kekuatannya berapa, 1, 2, 3, 4, 5, nanti ada scoringnya dan sebagainya. Nanti Anda melakukan diagnosis, kemudian pemeriksaan penunjang, apakah perlu CT scan, perlu MRI dan sebagainya. Kemudian diagnosis Anda melakukan tata laksana, apakah emergensi atau mungkin elektrik dan sebagainya. Ini perlu pengetahuan ini, karena tidak mungkin pasien datang, dok saya datang dengan keluhan stroke pada pembuluh darah di kanan saya, kan tidak mungkin itu. Anda mencari kelainannya di mana dan apa patofisiologi yang mendasarinya, sehingga Anda bisa melakukan tata laksana yang tepat. Ini nanti Anda akan perlu belajar ini, mengetahui anatomi, korelasinya, dan penting untuk dalam pencegahan, pemeriksaan, diagnosis dan tata laksana. Secara garis besar, sistem saraf itu berfungsi tadi memproses informasi, kemudian mengintegrasikan dan kemudian memberikan respon yang sesuai. Oke, misalnya ini bayangkan sekarang Anda jalan-jalan ke taman. Nah, jalan-jalan ke taman lihat bunga mawar yang indah, baunya semerbak wangi gitu. Apa yang Anda lakukan, Mbak? Nah, berarti informasinya nggak diterima, sensorisnya nggak bekerja. Ini sadar atau nggak kita saat ini? Sadar, tapi sadar itu ada dua. Sadar conscious, tidak ngantuk, tidak tidur, tidak koma. Tetapi ada dua sadar awareness. Awareness itu betul konsentrasi. Ada pernah nggak pakai baju kemudian menkantingkan bajunya jogging? Itu sadar, tidak tidur, tidak ngantuk, tidak koma, tetapi nggak sadar rasanya itu sambil ngelamun mikir apa kan gitu. Nah, tidak berbaju nggak apa-apa. Hati-hati kalau besok Anda nyuntikkan sesuatu, keliru. Pas masukkan obat, kelingan diputus pacarnya misalnya. Itu pas harusnya obatnya obat untuk analgetik diberikan obat misalnya yang lainnya, kan bisa berbahaya. Atau pas operasi ada menelpon, itu sadar tapi nggak aware. Sudah tahu tadi pertanyaannya? Apa? Nah, jadi fungsi sensorisnya di blok. Padahal belum di anestesi. Ini di blok. Di blok itu bisa secara psikologis, bisa secara biologis. Oke, apa yang dilakukan, Mbak? Mencium bunga mawarnya. Nah, mendekati bunga mawarnya. Sama, Mbak. Apa? Mendekati. Mas? Apa yang Anda lakukan? Sama. Mbak, pojok. Ini masih ada jalan-jalan di titiknya. Apa yang Anda lakukan? Mbak? Sampingnya. Mas? Hah? Kok sama semua? Kosong dari sekian itu mahasiswa sama semua. Oke, saya ulang. Perhatikan semuanya. Anda jalan-jalan ke taman, lihat bunga mawar yang berwarna indah, harum semerbak wangi. Apa yang dilakukan? Mengambil bunganya. Selfie. Sama nih, oke. Memfoto. Mengambil. Memfoto, Mbak. Mengambil, Mas. Mencium. Upload shopping. Dimakan. Jadi, nah ini sesuai dengan kondisi jam makan siang. Oke, kita mau dimakan gitu ya. Udah lumping. Nah, ketika Anda jalan ke taman, mesti itu dalam keadaan ada cahaya. Bisa siang hari, malam hari ada cahaya. Itu bunga mawar itu cahayanya masuk ke mata kita, nanti diterima
tiba dari pintu Sarapi, kemudian berjalan menuju ke area 17 Kampus Oksipitaris, pusat kegiatan primer, kemudian diasosiasikan dengan area 18-19 dan bagian otak lain untuk memutuskan sesuatu, mencium baunya, memfoto, memetik, memakan, misalnya gitu ya. Itu kerja dari otak masing-masing. Dan dari ini fotonya ada yang ya ambil HP foto gitu aja, ada yang ambil HP pakai gaya misalnya, itu beda-beda. Pas memetik juga demikian, memetik itu ada baca tulisan dilarang memetik. Apa yang dilakukan lagi? Nah, tergantung. Kalau dia mau memetik nggak jadi. Oh, wah bunganya bagus kok, tapi nggak ada orang tetap memetik gitu. Nah kan itu kerja dari otak kita secepat itu. Itu contoh yang sederhana. Yang makan juga gitu, misalnya oh ini bunga mawar bagus ini, nah, makan enak ya gitu ya. Dapat kesaktian misalnya. Misalnya ini ya. Atau mungkin ada yang dulu pernah nembak pacarnya ditolak. Dia bunga mawar, memorinya negatif. Berarti dia bunga mawar langsung diinjek. Misalnya, jadi tergantung dari sekian ratus mahasiswa bisa berbeda-beda. Ini adalah contoh kerja dari studi saraf kita. Contoh sederhana seperti itu. Anda nanti malam mau makan apa? Makan apa nanti malam? Nah, ceker. Ini orang Solo. Ada orang mana? Sebentar dulu. Oh sebentar, memang orang ceker ya? Ya nggak apa, ceker boleh. Anda makan apa? Belum tahu. Makan apa mas? Belum tahu. Gak apa-apa, belum tahu juga nggak apa. Artinya gini, ketika nanti makan malam menuliskan itu kerja dari otak kita. Nah, termasuk misalnya besok libur mau kemana, itu kerja dari otak kita sederhana. Yang lebih kompleks tadi, besok setelah lulus kan lanjutkan UAS. Pas UAS apakah nikah dulu, apa kan belum lulus, misalnya gitu. Nikah Mau dulu. nikah dengan siapa? Tak tinggi ya. Dok, ini dok. Ya, yang lebih kompleks lagi termasuk kemarin menentukan pilihan presiden, pilihan anggota legislatif itu kerja dari otak kita ini. Ya. Contoh yang termasuk besok ke depan mungkin banyak lagi harus yang kita pikirkan. Ya, dari yang sederhana hanya memutuskan makan malamnya apa, bajunya apa, atau yang lebih konkret lagi belajarnya, misalnya bagaimana kehidupan langkah selanjutnya itu kerja dari otak anu saraf kita. Nah ini ya, isinya ya sensasi diintegrasikan, motorik nanti eksekusi. Ya motorik eksekusi bisa, misalnya eksekusi pada tangan, mulut, kaki dan sebagainya. Bisa diterima Mbak? Bisa ya, alhamdulillah sudah tidak diblok. Nah ini mungkin akan ada pelajaran detail pada histologi, tetapi di sini saya akan menyampaikan bahwa komponen sistem saraf itu terutama terdiri dari sel-sel khusus pada saraf. Ya karena nanti ada di tubuh kita ini kan ada berbagai sel ya, dan jaringan, ada sel otot, sel kulit, sel epitel dan sebagainya. Di sistem saraf kita kurang lebih ada 100 miliar neuron, nanti didukung kurang lebih 10 kali lipat dari neuroglia. Neuron itu adalah saraf, sel saraf, neuroglia itu neuron dan dia itu bahasa Latin, bahasa Inggrisnya glue, bahasa gitu ya. Jadi glia ini akan mendukung kerja dari neuron ini. Ada aposit, oligodendrosit, microglia dan yang lain. Dan ini adalah contoh salah satu neuron yang terkenal, neuron molekular. Ini ada bagian-bagian soma atau badan sel, akson, dan di sini ada dendrit. Nanti akson neuron ini akan bisa berhubungan dengan neuron-neuron yang lain, membentuk namanya sinapsis. Yang bentuk namanya sinapsis, hubungan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Satu neuron bisa berhubungan dengan berapa neuron, Mbak? Ini biar gak ngantuk, nanti kalau saya ada cerita ngantuk kan. Berapa saya pengen? Boleh nawar? Berapa? Ada yang mau jawab? Mbak, pojok depan. Satu neuron bisa berhubungan dengan berapa neuron lain? Oke. 3, sampingnya 4, sampingnya sama 3. Ada yang lain? Kira Mbak? 3, kira-kira 100 miliar. Jumlahnya 100 miliar. Satu neuron bisa berhubungan dengan berapa neuron? Mas? Boleh nawar?
Sampingnya? Tiga juga, Mas. Kenapa sih kan Ya, ya, tiga? ada yang di kami. Berapa? Tiga juga. Ya, satu neuron bisa berhubungan dengan ribuan neuron lain. 1.500, 2.000, dan sebagainya. Karena hubungan bisa akson dengan akson, akson dengan dendrit, dan akson dengan soma. Tidak apa-apa, ini belajar. Jadi salah tidak apa-apa. Justru saya bertanya itu kalau salah alhamdulillah, benar alhamdulillah. Karena salahnya kan tidak tanda kutip tidak berpengaruh pada nilai. Justru salah ini jadi akan terkesan. Dan tidak usah malu. Maksudnya pada resoi. Jadi tidak usah malu. Jawab aja mau ini kita belajar. Berhubungan dengan ribuan neuron lain. Jadi kalau kita melakukan sesuatu nanti misalnya belajar anatomi terbentuk sinapsis anatomi, belajar skill terbentuk sinapsis skill motorik dan sebagainya. Ya. Jadi kadang kan gini, mahasiswa itu lihat gambar neuron satu di sini satu kan berhubungan dengan dua neuron, tiga neuron kan gitu. Padahal bisa berhubungan dengan ribuan neuron. Termasuk kadang di sel, biologi sel, inti selnya kan satu. Kalau mitokondria ada berapa dalam sel itu? Ribuan. Tadi saya tanya ke sebelah, satu karena gambarnya satu, padahal itu ribuan. Itu kan tidak hanya bahwa satu itu gambarnya satu, tapi kan sebenarnya ribuan. Nah ini nanti buku sel-sel yang lain ada sitogenesis dan sebagainya. Ya jumlahnya kurang lebih 10 kali lipat dari jumlah neuron ini. Nah ini besok kita pelajari pada pertemuan berikutnya tentang anatomi sistem saraf. Intinya dari sistem saraf pusat yaitu otak dan nervus spinalis dan saraf tepi. Jadi gampang, saraf pusat, otak, nervus spinalis. Di luar otak dan nervus spinalis adalah saraf tepi. Ya. Besok kita pelajari itu. Saya nanti belajar tentang pertemuan berikutnya otak dan nervus spinalis, kemudian untuk permainan tentang saraf tepi dan saraf otonom. Ini secara skematis, ya, secara skematis ini saraf pusat, otak dan nervus spinalis, kemudian ini saraf tepi, ya. Komponen-komponennya yang keluar dari nervus spinalis dan keluar dari otak, terutama nervus cranialis, nervus spinalis, dan fungsinya nanti saraf somatik dan saraf otonom. Nah, saraf somatik itu apa? Saraf yang menginervasi otot skelet, bekerja secara sadar, volunter. Anda makan sadar enggak? Sekarang saat Anda makan itu sadar atau enggak? Sadarnya itu tadi dua tadi. Sadarnya konsius bahwa Anda tidak tidur, tidak somnolen, tidak koma dan sebagainya itu sadar makan. Anda sadar apa yang dimakan? Tenang nih. Anda kan sekarang kalau makan itu sambil bawa HP, sambil makan. Nggak sadar apa yang dimasukkan itu. Makanya sekarang ada tren eating mindfulness, ya. Bagaimana konsentrasi Anda dan bukan? Kayak makan ya makan, kayak sinau. Saya gitu. Sekarang kan orang itu multitasking, aktivitasnya banyak. Tetapi teman multitasking ini biasanya pada ibu-ibu wanita bisa multitasking. Besok kalau jadi ibu itu sambil gendong anaknya, sambil nyuapin, sambil apa itu bisa. Nah, kalau apa sulit multitasking. Biasanya single tasking. Ya, ibu perhatikan ya. Besok kalau punya suami, ingat suaminya itu sulit atau tidak bisa multitasking. Jadi kalau sudah nonton bal-balan, nonton Indonesia lawan Uzbekistan dulu saya itu ya, nonton itu dipanggil pak, anaknya nangis di pak, nggak akan menoleh. Tapi pak kepala itu, karena dia nggak mendengar itu. Tapi kalau jadi kepala ini contohnya loh ya, ini contoh SD. Jangan dicontohkan dulu itu pak, wah itu jangan. Karena harus di, oh ini loh gitu. Jadi dia satu fokusnya. Kalau ibu biasanya bisa multitasking. Karena apa? Karena korpus kalosumnya itu lebih tebal pada wanita. Apa itu korpus kalosum? Pertemuan berikutnya. Besok Kamis kita bahas apa itu korpus kalosum, korpus sutra dan sebagainya. Dan yang mana? Nah, tadi somatik sadar. Kemudian yang otonom adalah pada organ-organ visceral, jantung, paru, usus, lambung, pembuluh darah itu adalah visceral. Bekerja secara involunter. Walaupun sekarang ada beberapa orang dengan penyakit tertentu itu bisa dengan mengontrol saraf otonom.
dengan teknik neurofeedback atau terapi latihan tertentu bisa memantau, tentunya tidak mutlak ya, tapi bisa dikendalikan. Nah, kontrol tadi ada dua, yaitu simpatis dan parasimpatis. Ya, nanti secara anatomis berbeda. Simpatis itu ada di tulang purba, parasimpatis di kraniosakral. Kerjanya secara fisiologis antagonis berlawanan. Apa bedanya simpatis dan parasimpatis? Baris kedua. Kerjanya dari fungsinya apa bedanya simpatis dan parasimpatis? Ya, sampingnya. Ya, betul. Ya, jadi simpatis itu kalau ada bahaya, ada ancaman untuk mengamankan diri, bisa fight or flight. Ya tentunya orang harus fight betul, flight betul enggak. Misalnya Anda mau ujian, apalagi ujian desa gitu, kira-kira yang teraktivasi simpatis parasimpatis? Simpatis, tetapi untuk melawan dosen yang bukan itu. Artinya mempersiapkan diri, denyut jantungnya meningkat, apakah lebih cepat? Tentunya kortisol juga meningkat, tetapi ini justru meningkatkan kognisi kita. Tetapi kalau kognisi yang berlebihan, stres malah lupa. Makanya stres akut itu bisa dua. Stres yang bagus itu bisa, artinya di stres akut itu bisa eustress, bisa distres. Nah, eustress malah jadi meningkatkan kemampuan, tapi kalau distres bisa menurunkan kemampuan. Apalagi stres yang kronis. Tapi untuk menyelamatkan diri, kondisi waspada siaga. Nah, setelah kondisi selesai, nanti dia akan parasimpatis. Contohnya gini, Anda sedang pulang dari kampus, selesai kuliah, jalan misalnya dari sini jalan gerbang, pas di gerbang ada anjing galak yang galak betul, ini jangan galak mengejar Anda. Kira-kira apa yang dilakukan? Lari, Mas. Dicopot Nah, lari, Mas. Lari juga ya. Bisa lari, Anda bisa melawan. Melawan dong gitu. Tidak apa-apa, terus-terusan. Karena memang bisa dua, fight melawan atau flight lari. Nah, oke, kebanyakan orang mestinya kan flight ya. Ada juga lah melawan itu karena dari kalsat ya udah. Pas flight sudah sampai kos, sudah masuk kamar, sudah aman, sudah nyaman, sudah minum dan sebagainya. Apa yang terjadi? Istirahat. Jadi pas fight tadi mesti denyut jantungnya meningkat, pernapasannya meningkat, pupilnya mediasis, melebar dan sebagainya untuk menyelamatkan diri. Ketika sudah sampai nanti denyut jantungnya menurun, pernapasannya menurun dan sebagainya kembali ke normal. Rest and digest. Makanya kadang pada kondisi tertentu bahaya itu kadang orang bisa mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Jadi misalnya ada orang ibu-ibu dulu misalnya ada berita dirampok gitu ya, kadang bisa lompat yang pagar tingginya 3 meter. Disuruh pulang bisa nggak? Nggak bisa, karena kondisinya berbeda. Atau pas tertentu kita darinya kita bisa melakukan sesuatu yang di luar kondisi itu. Karena kita bisa mungkin kekuatannya di luar yang biasanya itu. Dan itu tidak bisa direncanakan. Ya itu tadi karena kondisi involuntar tadi. Ya. Oke, ini sudah. Nah kemudian nanti teknologi anatomika nanti ini juga bisa pada secara maupun ada yang lainnya. Nanti ada beberapa aksis meter dan aksis poler. Nah juga nanti ada istilah apren yang masuk, apren itu keluar. Apren itu biasanya sensoris, ya untuk sensibel. Nah, sensoris kita merasakan ini halus atau kasar, panas atau dingin, misalnya itu sensoris. Kemudian motorisnya memberikan instruksi, mengambil, misalnya mengoles atau apa, atau bicara dan sebagainya itu ada motoris. Ini apren, ya sensoris, ini motoris, apren. Dan ada interneuron. Dan ini banyak yang interneuron di sistem saraf kita itu. Nah berikutnya ini ada beberapa istilah di sistem saraf kita. Nanti ada substansia grisea, substansia apa? Substansia grisea adalah massa kelabu, namanya gitu ya. Itu adalah di sini ada kumpulan dari badan sel. Kalau di badan biasa ada di tengah, kalau di otak ada di pinggir. Ya, substansia grisea yang bentuk seperti kuku atau yoga di sini untuk korteks cerebri. Sedangkan di saraf tadi substansia apa adalah massa putih, ya. Ini di sini ada kumpulan dari akson.
Nah, ini di sini ada istilah-istilah ya. Cortex cerebri, nukleus, ya nukleus itu di otak. Apa arti nukleus di sini, Pak? Yang Anda pahami? Inti sel, belakangnya apa? Arti nukleus di sini? Sampingnya? Ada yang punya pendapat? Apa arti kata nukleus di sini? Dengerin makanya. Mbak, pojok baris ketiga. Apa? Inti sel juga, sampingnya? Sama juga, Mas? Apa? Sama, ada yang punya pendapat berbeda? Katanya masih harus berbeda. Apa? Kumpulan neuron. Nukleus di sini adalah kumpulan badan sel. Badan sel tadi kan masih kan ya? Neuron tadi ada soma atau badan sel, kecil-kecil dendrit dan akson. Nah, nukleus di sini adalah kumpulan badan sel dari neuron. Kalau di otak dipikir untuk cortex cerebri, kalau di sini substansia berisian dari medula spinalis. Termasuk juga nanti di otak ada nukleus thalamikus, nucleus hypothalamus dan sebagainya. Kumpulan badan sel. Nanti Anda harus tahu konteksnya ya. Nah, kemudian di sini ada istilah tractus fasciculus. Selama ini yang Anda tahu tractus itu apa, Pak? Tractus apa contohnya? Saluran. Contoh ada apa? Tractus respiratorius, tractus gastrointestinalis dan sebagainya itu saluran. Kalau di sini apa artinya yang tractus ini? Apa, Pak? Ini pakai doang garis ketiga. Apa? Tractus? Sampingnya? Nah, saluran. Ada yang punya pendapat lain? Apa yang dimaksud dengan tractus di sini? Apa, Mas? Salah nggak apa-apa, santai saja. Apa? Tractus di sini apa maksudnya? Tractus di sini artinya adalah kumpulan akson. Kumpulan akson pada sistem saraf pusat namanya tractus. Besok pertemuan berikutnya kita belajar tractus. Mungkin ketiga itu tentang jarah-jarah ya, tractus spinothalamikus, ya spinothalamikus, thalamocorticalis, tractus corticospinalis dan sebagainya. Itu adalah kumpulan akson. Di saraf pusat namanya bisa tractus, bisa fasciculus. Nah, kalau di saraf tepi, kumpulan badan sel di saraf pusat namanya nukleus atau cortex, di saraf tepi namanya ganglion. Kumpulan badan sel saraf di saraf tepi namanya ganglion. Nanti ada ganglion radicusalis, ganglion spinalis, ganglion terminalis dan sebagainya. Itu ganglion. Karena nanti ada istilah ganglion dengan pengertian berbeda. Ada benjolan di sendi, benjolan tumor, itu juga diagnosisnya ganglion. Tapi bukan ganglion pada sistem saraf ini. Jadi Anda nanti harus tahu konteksnya, sama-sama kata tractus gastrointestinalis adalah saluran pencernaan, tractus spinothalamikus adalah jarak saraf Anda dari medula spinalis ke thalamus. Itu ya. Kalau kumpulan akson di saraf tepi namanya apa, Mbak? Nah, apa? Kumpulan akson di saraf tepi namanya nervus. Ada kan sudah baca nervus toh? Apa? Apa saya yang tahu? 12 tapi kan yang itu kan besok kita baca lagi. Apa yang Anda tahu selama ini? Bagus, juga kan di kanan juga. Ada kan sudah belajar muskuloskeletal? Kan belajar vaskularisasi, inervasi, ya kan otot-otot inervasi apa belajar itu ya? Poliploidsensio, vaskularisasi, inervasi. Nah, inervasinya dari nervus di sini tadi. Dari pencabangan nervus spinalis dengan pencabangan yang ulnaris, radialis dan sebagainya. Itu adalah nervus. Jadi nervus adalah kumpulan akson di saraf tepi namanya nervus. Biasanya berjalan bersama dengan nervus arteri vena. Dengan ucapan nervus sampai ujung-ujung saraf, di ujung-ujung tangan, kaki dan sebagainya. Kalau kumpulan akson di saraf pusat namanya tractus fasciculus. Kumpulan badan sel di saraf tepi namanya kumpulan badan sel di ganglion. Kalau badan sel saraf pusat namanya cortex atau nukleus. Nukleus thalamikus. Termasuk sebenarnya nanti ada istilah
Anda pernah dengar ganglia basalia? Besok ya. Nanti apa sebenarnya ganglia basalia atau nuclei basalis? Ya. Nanti kita bicarakan ya, besok. Ya, ini istilah-istilah ini Anda harus pahami ya, karena ini penting. Nanti akan sering ketemu ini. Ya. Nah, kemudian besok kita belajar jarak juga ada istilah nanti jarak-jarak ya, dari otak, dari spinalis sampai ke tangan, kaki dan sebagainya. Nanti ada jarak yang mengatur pada sisi yang sama, namanya jarak ipsilateral, sedangkan jarak yang mengatur pada sisi yang berbeda, namanya jarak kontralateral. Jadi sebenarnya tubuh kita itu, otak kita itu sebagian besar mengatur pada sisi yang berlawanan. Otak kiri mengatur tubuh bagian kanan, walaupun tidak semuanya. Sebagian besar kontralateral, ya, kiri mengatur kanan, kanan mengatur kiri. Nah, dengan demikian sebagian besar dari kita, termasuk manusia di dunia ini, kebanyakan otak kanan, otak kiri. Otak kanan, otak kiri, kiri. Tandanya apa? Ya, dominan aktivitasnya pakai tangan kanan, kaki kanan dan sebagainya. Termasuk pendidikan kita itu juga banyak mengaktifkan otak kiri, matematis, logis dan sebagainya itu otak kiri. Ya, oleh Roger Sperry membagi secara fungsional ada otak kiri itu matematis, logis, kanan itu bahasa, seni, kreativitas kan gitu. Walaupun itu juga perlu penelitian lebih lanjut. Maka yang baik itu sebenarnya otak yang seimbang. Kita kan banyak otak kiri ya. Bagaimana kita mengaktifkan kedua belah otak itu? Bagaimana kita kan banyak otak kiri toh? Bagaimana agar otak kita seimbang kanan kiri? Ada yang tahu? Boleh usul? Ada yang tahu? Gimana cara mengaktifkan biar kanan kiri seimbang otak E? Ya, lakukan aktivitas yang sama dengan tubuh kanan dan kiri. Kalau Anda sekarang saat ini pinternya main badminton dengan tangan kanan, maka latihlah badminton tangan kiri. Kalau tangan kiri Anda badminton sudah baik, tangan kanan Anda sudah bagus. Kalau sekarang tulisan pakai tangan kanan, tulislah pakai tangan kiri. Maka kalau tulisan tangan kiri Anda sudah bagus, tangan kanan itu sudah tanda kutip sudah seimbang. Kalau mungkin Anda sekarang melakukan operasi, melakukan kintar pakai tangan kanan, lakukan dengan tangan kiri, berani nggak? Tangan kanan saja belum bisa dong, tangan kiri. Ya, kecuali orang-orang yang tidak. Ada teman saya beberapa dokter itu dia operasi pakai tangan kiri karena dia memang tidak. Tapi apa betul kalau tidak itu lawannya kanan? Ya. Ini ya kita hanya bicara tentang masalah lateralisasi otak tadi ya. Sebagian besar manusia adalah otak dominan otak kiri. Oke, ada pertanyaan sampai sini tentang pendalaman sistem saraf, silakan. Kemudian untuk belajarnya silakan pakai buku-buku tadi, Snell, Clinical Anatomy, atau buku yang lain. Kemudian jangan lupa juga lihat video anatomi kawannya. Sudah lihat videonya belum? Sudah like, subscribe, and share belum? Nanti bisa cek yang belum, nanti nilainya dikurangi. Nah, ya nanti menambah viewer kalau perlu berkomentar. Nanti komentarnya di screenshot ya. Ya, silakan nanti ini videonya juga ada aplikasi, mungkin ada yang tetap masih ada di Play Store, nanti mungkin juga ada yang ditampil di lab ya. Silakan, ada pertanyaan enggak untuk pengantar teori anatomi? Silakan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kira-kira berapa kapasitas dari otak kita ini? Berapa giga, berapa tera dan sebagainya? Ada yang mau coba jawab? Mbak pojok belakang. Berapa kapasitas otak kita? Sampingnya Mas? Boleh nawar kita itu bebas menawar. Mau menawar tawaran tinggi boleh, rendah boleh. Sampingnya boleh, monofren ya boleh. Berapa? Saya, kanan saya, pojok belakang berapa?
100.000 terabyte. Oke, sampingnya? Hah? Sama? Oke, ada yang mau menawar? Lebih rendah, lebih tinggi? Oke, sudah ada yang menawar ya. Kapasitas kita adalah unlimited. Unlimited, percaya nggak? Coba saja. Unlimited. Itu unlimited dong, tapi kalau saya belajar nggak bisa dong. Itu masalahnya bukan kapasitas otaknya. Anda mau belajar atau tidak, mau fokus atau tidak, dan ada barrier-barrier atau tidak di situ. Ya, unlimited. Oke, percaya aja ya, percaya aja unlimited. Kalau nggak percaya, saya buktikan namanya. Oke, misalnya unlimited gitu ya. Kalau di laptop kan sekarang mungkin 2 tera, 3 tera, dan sebagainya ya. Jadi unlimited tadi, kira-kira berapa persen yang sudah Anda gunakan? Berapa? Berapa? 10%, 5%. Aku mau jawab 50. Ya. Oh, itu nggak jadi jawab. Berapa? Umur masih lama loh. 1%. Ya tak apa-apa. Makanya dulu ada pameran otak di Jerman. Pameran otak di Jerman ada otak orang Jepang, orang Amerika, dan otak orang Indonesia. Otak orang jebres. Bayangkan seperti ini, di tangan itu ada otak-otak yang di apa? Jer-jer itu ya. Nah, ada otak itu. Ternyata yang paling laris itu otak orang Indonesia. Ada yang tahu kenapa? Masih fresh, bukan? Ya, ini jokesnya gitu ya. Jadi otak kita itu ada di Yang laku yang jebres lah. memang ini masih Otak-otak Chris. ya. Tetapi sebenarnya sebagian besar dari kita itu belum menggunakan daya otak kita itu semaksimal mungkin. Ada yang mengatakan rata-rata manusia 10%. Ada yang mengatakan perempuan termasuk ekstrim itu 50%. Dan 100% terus pilih. Itu luar biasa. Jadi bisa dipergunakan daya gunakan optimalkan. Dan otak manusia itu berbeda dengan benda lain di dunia. Anda pikirnya sudah berapa tahun? 3 tahun. Ya, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kira-kira HP 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun makin bagus atau makin repot? Makin repot. Ya. Beda dengan otak. Otak itu makin digunakan makin bagus atau makin repot? Makin bagus, karena prinsip otak adalah use it or lose it. Semakin digunakan makin semakin bagus. Termasuk sebenarnya kita semua, Anda semua ini belajar di kedokteran, belajar mengubah apa loh? Mengubah apa? Mengubah apa? Mengubah otaknya. Iya loh, kan kemarin setahun ya, belum ada setahun ya, Anda kan otaknya otak SMA, pemikirannya SMA dan sebagainya. Sekarang otaknya sudah berubah belum? Ya masa belum? Otaknya itu 100 besar itu bukan itu Jose Paulus tapi malah bukan otaknya itu ukurannya besar atau apa itu, tapi secara molekul, secara protein, secara sinapsis sudah berubah. Minimal Anda sudah mengenal berapa istilah anatomi, sudah bisa makan perusahaan tensi darah, sudah menghitung nadi, kan saya kan bisa gitu. Itu kan mengubah otaknya. Nanti kalau ada SK sudah otaknya otak seorang sarjana kedokteran. Pas Anda lulus dokter, otaknya sudah otak seorang dokter. Anda punya pemikiran, punya attitude, punya emosi, punya kognisi, psikomotor sebagai seorang dokter. Maka sebenarnya pendidikan adalah teknologi untuk mengubah otak. Ada nggak teknologi cepat mengubah otak? Ada. Hipnosis, brainwashing dan sebagainya. Tapi itu kadang berisiko. Nah, ke depan kita tahu, siapa tahu besok ada menemukan teknologi. Besok nggak perlu sekolah, langsung aja di-download, otaknya langsung dipasang di sini. Itu sekarang mungkin fiksi, tapi nggak tahu ke depan. Sangat mungkin secara teknologi ya, dengan brain computer interface dan sebagainya itu bisa. Tapi saya tidak berharap seperti itu, bahaya ini. Nah, itu terus kabel di-download itu bahaya itu. Nah, termasuk kita ini Anda ada itu mengubah otak untuk sehadapan sebagai seorang dokter. Nah, otak ini yang nanti mengatur keterampilan kita. Keterampilan kita itu
Anda bisa heading, Anda bisa menulis akuisisi dan sebagainya itu. Ya, termasuk pemikirannya, attitude-nya dan sebagainya sebagai seorang dokter. Nah, unlimited tadi ya, unlimited dan belum digunakan semuanya, maka bisa kita optimalkan. Nah, dengan ini berarti blok 23 gampang mau susah? Belum susah. Ya, jadi optimis tetap bisa. Oke, ada pertanyaan tentang pengantar anatomi, istilah-istilah tadi. Ini mendasari untuk kita belajar lebih lanjut nanti. Silakan pada pertanyaan. Saya tunggu dulu, silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, lanjutkan pada PowerPoint terakhir untuk hari ini. Sekarang neuroembriologi. Anda sudah pernah belajar embriologi? Ya, Anda sudah pernah belajar tentang bagaimana proses terbentuknya janin, mulai dari proses fertilisasi, zigot, pembelah, 2 sel, 4 sel, voluma, gastrula dan sebagainya. Dan nanti menjadi 3 lapis dan sebagainya, termasuk organogenesis dan sebagainya. Mungkin nanti sekarang akan mungkin belajar di blog itu ya, mungkin beberapa nanti ada blog tentang biologi. Nah, pada kesempatan ini khusus kita pelajari karena penting untuk memahami bagaimana perkembangan hidup saraf dan mungkin juga nanti gangguan pada sistem saraf. Jadi setelah tadi suami istri melakukan aktivitas seksual, bertemu sperma dan ovum, menjadi zigot, terus. Nanti kemudian pada minggu 3, sebelumnya sudah terbentuk 3 lapisan ya. Masih ingat 3 lapisan endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Nanti endoderm jadi saluran cerna dan sebagainya, mesoderm, organela, otot dan sebagainya, ektoderm, kulit dan saraf. Nah, pada minggu 3 sistem saraf ini nanti bentuk lempen neural atau neural kemudian dia membelah terus nanti dia membentuk saluran struktur neuralis, kemudian saluran tadi terus menutup, kemudian membentuk tubulus neuralis. Nah, di ujungnya ada lubang tadi namanya neuroporus anterior dan posterior. Yang anterior menutup kurang lebih pada minggu hari ke-25, 26, sedangkan yang posterior 2 di garis sedang. Kalau ada gangguan pada penutupan neuroporus anterior misalnya, ini nanti terjadi gangguan, nanti misalnya anencefali dan sebagainya. Seperti ini ya, kemudian nanti membentuk ini skemanya. Nah, nanti ini yang nanti akan mendasari menjadi sistem saraf kita dari otak sampai medula spinalis. Nah, sel-sel yang tadi membentuk sulcus tubulus ini ada beberapa sel yang dia itu tidak ikut dalam bentukan tubulus neuralis. Terjebak di antara lapisan ektoderm dan tubulus neuralis bentuk namanya kristal neuralis. Nanti membentuk ini sel sistem saraf tepi, ya, saraf tepi dari ganglion dan sebagainya. Kemudian yang di otak nanti akan bentuk 3 gelembung utama, yaitu vesikel primer, ada 3 gelembung utama, prosencephalon, mesencephalon, dan proencephalon. Otak depan, otak tengah, otak belakang. Jadi nanti kalau Anda belajar istilah otak depan, tengah, belakang itu dari embriologi ini. Kalau secara anatomis dewasa nanti terminologi itu sudah jarang digunakan. Biasanya adalah hemisferum dextra et sinistra. Otak kanan, otak kiri, cerebrum otak kanan, otak kiri. Karena kadang dulu tadi kan sudah kita bicarakan lateralisasi otak manusia itu cenderung ke kiri. Nah, ada aktivasi otak kiri karena otak kiri sudah dominan, aktivasi otak kanan. Karena sudah ada aktivasi otak kanan, ada aktivasi otak tengah. Nah, padahal otak tengah itu bukan kanan kiri, tetapi depan, tengah, belakang. Secara istilah seperti itu. Nanti jadi terus berkembang terus yang bawah ini menjadi medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Kemudian medula spinalis tadi ya yang bagian di bawah ini medula spinalis nanti kalau dipotong besar nanti sel-selnya berbentuk seperti ini. Zona-zonanya dekat dengan ruangan, zona ventrikuler. Makanya nanti kanalis tadi itu bulus atau tubulus kan saluran. Di tengahnya ruangan tadi nanti di otak akan menjadi sistem ventriculus cerebri. Ventricle lateralis kanan kiri, tersius, quartus dan sebagainya. Kalau di medula nanti bentuk kanalis centralis, kanalis centralis. Ini sel-selnya ada zona ventricularis, media dan marginalis. Yang zona ventricularis nanti bermigrasi, yang tengah ini
sensoris, yang depan formater untuk komponen motoris. Ini yang lamina basalis tadi, yang pink, ini yang biru ini yang lamina alaris, ini yang pink ini motoris, yang biru ini ada komponen sensoris. Yang di tengahnya salurannya makin kecil jadi kanalis sentralis, saluran di medula spinalis. Nah ini radius spinalis tadi sudah, yang lamina alaris yang posterior untuk tadi sensoris, yang ini saraf motoris. Di sini ada interneron tadi. Kemudian yang otak, nanti yang tadi otak pada minggu yang tadi kurang lebih berkembang terus menjadi otak depan, menjadi interkepala dan interkepala, interkepala tetap dan otak tengah, yang kedua interkepala menjadi interkepala dan interkepala. Strukturnya pada saat dewasa seperti ini. Ini sering saya tanyakan nanti saat responsi ujian dom ya. Saya tunjuk bagian ini derivat dari prosencephalon, mesencephalon, atau mesencephalon atau spesifiknya tadi. Ini biasanya sering saya tanyakan. Nah, ruangan di dalamnya menjadi ventriculus cerebri. Ruangan ya besok kita bicarakan pada saat ventricle, RCS ya. Itu kita bicarakan sana. Nah, ini jadi kalau dewasa seperti ini penampakannya. Ruangan yang abu-abu ini ada ruangan dalam otak. Jadi otak itu di dalamnya berongga, ada ruangan-ruangan namanya ventriculus cerebri. Nah ini perkembangannya medula oblongata. Tadi kalau pada medula spinalis, ini tadi yang di sini adalah lamina basalis, lamina alaris. Depan basalis adalah motoris, yang posterior atau alaris adalah sensoris. Tetapi pada medula oblongata ini nanti kan seperti ini. Kemudian dia membuka seperti buku. Membuka seperti buku, yang basalis tetap di tengah sebagai komponen motoris, yang bilateral tadi kan sensoris. Dia tidak di posterior tapi di lateralnya. Ini penting tadi kalau misalnya kita belajar tentang struktur pada sistem saraf pada mulus cerebri. Ini komponen motoris yang di tengah, yang sensorisnya ada di lateral. Demikian juga yang pons ya. Kemudian nanti bagian-bagiannya dari mekanis 5, 7, 8 dan precordius. Cerebellum juga demikian, nanti bagian belakang dari mesencephalon, ya pons dan cerebellum. Jalan yang terakhir tadi juga yang bermata, kemudian yang mesencephalon nanti di sini membentuk ventriculus cerebri, yang di sini nanti membentuk colliculus superior dan inferior untuk komponen sensoris. Nah, yang prosencephalon otak depan nanti dari dua bagian, yaitu telencephalon untuk korteks cerebri dan diencephalon untuk talamus, hipotalamus dan sebagainya. Ini diencephalon yang di sini hipotalamus, di sini nanti ada nuklei-nuklainya. Jadi nuklei hipotalamus adalah kumpulan badan sel di talamus ya, jangan inti sel. Nukleus itu bukan inti sel. Dan kepala nanti yang otak depan ini awalnya kan menggelembung, nanti dia akan melipat terus membentuk namanya korteks cerebri. Ada bangunan cekungan namanya sulcus atau visura, kemudian bangunan namanya gyrus. Besok kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Dan pada kasus tertentu nanti terjadi bolongan kembali. Jadi otaknya itu tidak ada lekukan-lekukannya itu rata. Padahal kalau nggak ada lekukannya gimana kira-kira? Ini ada kelainannya. Ini kalian. Nah ini contoh beberapa kelainan pada perkembangan secara tidak beda. Ini contohnya kasus seperti ini. Pernah lihat atau dengar berita kasus seperti ini? Ini kadang, maaf ya, mungkin di India itu kalau ada kelainan seperti ini, bahkan kadang malah didewakan. Anda pernah dengar titisan Dewa Hartoman? Mungkin yang pernah dengar. Sebenarnya itu dikiranya punya ekor, tetapi sebenarnya ada itu kemungkinan spina bifida. Kemungkinan loh ya. Ya selama tidak ada sistem saraf baik Menningsnya ataupun Nervesnya ke sana tidak masalah. Mungkin edukasi ringan, tidak ada defisit neurologis. Tapi kalau mungkin ada Menningsnya ataupun Nervesnya masuk ke sini, mungkin harus ada tindakan intervensi yang lebih detail. Ini contohnya seperti ini. Beda-beda ada komputa, meningoker, meningomioker, mioker dan sebagainya. Ini kasus anencephaly tadi. Misalnya pada kasus perkembangan itu kegagalan penutupan neuroporos anterior tadi, ya terjadi
gerakan nomen gitu tuh. Nah, kira-kira kasus seperti ini apa penyebab yang paling sering atau dominan? Nah, ini pada saat kelas kemarin kami dibahas ini. Defisiensi asam folat, bukan asam sulfat. Defisiensi asam folat. Nah, itu kan masalah pestisida ya biasa apa-apa. Defisiensi asam folat. Dan itu banyak terjadi di berbagai tempat. Karena apa? Kebanyakan ibu-ibu atau pasutri, apalagi maaf yang mungkin kondisi terberat itu, mereka punya anak tapi tidak sadar, tidak merencanakan punya anak dan sebagainya. Mereka sadarnya sudah amenorrhea itu tidak menstruasi 3 bulan, 4 bulan kan sudah terlambat. Itu sudah mungkin kehamilannya sudah 4 minggu, 5 minggu. Padahal tadi perkembangan sistem saraf yang masa-masa kritis itu pada minggu berapa? Ketiga, keempat tadi. Jadi harus hati-hati. Jadi ya kalau bisa pas sudah menikah itu direncanakan, nutrisinya dicukupi dan sebagainya. Ya, karena kalau terkenal bisa jadi debat seperti ini, harus hati-hati. Termasuk bagus kemarin kampanye itu jadi orang-orang peduli asam folat. Karena kan dulu banyak yang nggak sadar ini, makanya sering pada saat sampai itu ginjal atau itu sering memberikan asam folat, besi dan sebagainya. Karena di Indonesia angka anemianya juga cukup tinggi. Anemia di Indonesia itu cukup tinggi, ya, walaupun mungkin ringan dan sebagainya. Pernah cek HB, mbak yang di sini? Hati-hati, cek kalau bisa ya dalam rumah, karena sering cenderung di Indonesia itu mungkin makanan, kue dan sebagainya, HB-nya rendah. Ini kan begitu bersama tadi ada juga nanti apakah ada reningnya, ada otaknya dan sebagainya. Ini apa ini? Kas apa ini? Nah, tulisannya itu sipalus. Sipalus itu apa? Terjadi penimbunan cairan di ventrikel otak secara begitu, walaupun nanti ada internus bisa kena produksi berlebih atau gangguan sirkulasinya. Besok kita bicarakan pada saat LCS dan sensitif pusat pembentukan sirkulasinya dan sebagainya. Hati-hati, ini juga bisa penularan kongenital, ya, bisa sebelum anaknya lahir, bahkan saat dewasa juga bisa. Nanti beda apa bedanya di proses anak dan dewasa. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan. Cukup? Cukup atau lanjut? Ikhlas cukup? Ya, silakan. Saya beri kesempatan dulu, ada pertanyaan? Oke, nanti insya Allah kita ketemu lagi. Kalau ada saya 4 kali kuliah, ya nanti kemudian yang lain dengan bentuk permainan dengan punya. Kalau yang lain sesuai dengan bidangnya masing-masing. Apa? 4 kali kuliah. Sekali lagi ada pertanyaan? Tidak ada.